Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ilham Hamdani dengan kode NIM 1011221321336 akan mempresentasikan tugas 6 analisis evaluasi jabatan yang berjudul tentang penerapan job evaluation di sebuah perusahaan. Di sini saya menggunakan perusahaan startup, yaitu perusahaan Flip. Oke, di sini agendanya itu ada 5 poin. Poin pertama ada evaluasi jabatan, ada poin kedua ada profil perusahaan, poin ketiga strategi penilaian kinerja Flip, terus poin keempat perkembangan performance appraisal di Flip, dan yang kelima merancang indikator penilaian kinerja ala Flip. Oke, kita langsung ke poin pertama. Di sini ada evaluasi pekerjaan. Nah, menurut Susilo Martoyo, evaluasi pekerjaan ini merupakan suatu usaha untuk menentukan dan membandingkan nilai suatu pekerjaan tertentu dengan nilai pekerjaan-pekerjaan yang lain dalam suatu organisasi. Ini berarti pula penentuan nilai relatif atau harga dari suatu pekerjaan guna menyusun ranking di dalam penentuan upah. Nah, prinsip dasarnya adalah pekerjaan yang memerlukan kualifikasi yang lebih besar akan lebih banyak tanggung jawab, dan kewajiban pekerjaan yang lebih rumit harus dibayar lebih tinggi dari pekerjaan yang persyaratannya lebih rendah. Nah, prosedur dasarnya juga adalah membandingkan pekerjaan dalam hubungan satu dengan yang lain, misalnya dalam hal upah yang dibutuhkan, tanggung jawab, dan keterampilan yang diminta. Terus, di sini ada tujuan dari evaluasi pekerjaan. Nah, di sini tujuannya ada dari menurut Armstrong tahun 2003. Beliau menjelaskan bahwa tujuan dari evaluasi pekerjaan ini untuk membangun relativitas internal dari pekerjaan-pekerjaan yang ada di perusahaan. Terus juga menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk merancang, menjaga kesamaan, dan mempertahankan struktur upah. Dan juga menyediakan dasar seobjektif mungkin untuk menilai pekerjaan-pekerjaan dan meyakinkan bahwa organisasi mempertemukan kesamaan gaji yang etis dan legal untuk pekerjaan yang memiliki nilai kewajiban yang sama. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk mendapatkan hubungan eksternal dan internal dalam upah dan gaji. Next, di poin berikutnya ada dari profil perusahaan Flip. Nah, Flip ini merupakan perusahaan teknologi keuangan di Indonesia yang menghadirkan solusi keuangan berbasis transfer uang. Nah, hingga saat ini, Flip kini sudah melayani lebih dari 12 juta pengguna dan 800 perusahaan serta UKM. Flip ini juga mempunyai tujuan yang besar, yang dimana yaitu ingin membantu lebih banyak masyarakat dan bisnis-bisnis untuk menumbuhkan dan mencapai financial goal yang dicita-citakan. Nah, karena itu berbagai inovasi produk dan layanan keuangan yang lebih fair terus akan diciptakan oleh Flip ini. Nah, Flip ini didirikan di Depok tahun 2015 oleh 3 alumni Universitas Indonesia, yaitu Raffi Putra Aryan, Lukman Sungkar, dan Ginanjar Ibnu Solihin. Nah, adapun visi dari Flip ini yaitu menjadi perusahaan dengan layanan paling customer centric di dunia dan memungkinkan penggunanya untuk melakukan transaksi keuangan yang adil dari mana saja, kapanpun, dan kepada siapapun. Nah, di sini poin selanjutnya ada strategi penilaian kinerja Flip gitu ya. Nah, Flip ini kan merupakan startup di tanah air yang menerapkan penilaian kinerja juga. Nah, perusahaan ini berhasil meraih LinkedIn Top Startup pada tahun 2021 lalu. Nah, perusahaan vintage yang lahir pada tahun 2015 ini
terus melakukan evaluasi pada sistem penilaian kinerjanya seiring dengan pertumbuhan bisnis dan organisasinya. Bagi Flip, penilaian kinerja ini dirasa penting untuk pertumbuhan kapasitas individu di organisasi. Hal ini karena demografi Flip Team, yaitu sebutan untuk karyawan Flip, didominasi oleh para generasi muda. Nah, karena Flip ini kan bisa dibilang belum pertumbuhannya kan masih masih dari bawah, sehingga adapun Flip Team dari perusahaan ini baru 400. Nah, dari karyawan Flip ini dimensi generasi muda karena eh, eh, karyawan yang lahir sebelum tahun 90 itu jumlahnya paling sedikit, ya paling tidak sekitar di bawah 15% berbanding dengan eh, para karyawan yang di umur 26 sampai 27 tahun gitu. Nah, banyak juga mereka dari first timer leader, sehingga ada banyak hal yang perlu kita persiapkan atau yang perlu si perusahaan ini persiapkan untuk membawa Flip Team ke arah yang lebih mature lagi supaya sejalan dengan pertumbuhan bisnisnya. Oke, di sini ada perkembangan performance appraisal di Flip. Value Flip adalah fairness. Performance appraisal ini merupakan salah satu cara kita atau cara perusahaan untuk mewujudkan nilai fairness itu. Nah, Flip memulai aktivitas penilaian kinerjanya dengan mekanisme yang sederhana. Memiliki tim yang tergolong masih sedikit pada awal perkembangannya, membuat si level ini memiliki kapasitas untuk secara langsung mengenal dan melakukan evaluasi pada setiap individu dengan seksama. Nah, di poin sebelumnya, di slide sebelumnya, udah saya singgung bahwasanya karyawan Flip ini hanya mencapai 400 orang, yang didominasi oleh para anak muda gitu ya. Nah, pada saat itu skala organisasi dan jumlah head up-nya kan masih kecil, sehingga si level ini masih memiliki kapasitas untuk mengetahui secara langsung kinerja setiap orang yang ada. Nah, seiring dengan pertumbuhan bisnis yang diikuti pertumbuhan organisasi dan jumlah headcount-nya, membuat si founder, nah, si level ini kan bisa dibilang ship dari perusahaan atau pemimpin dari sebuah perusahaan. Nah, eh, kan dengan seiring pertambahan bisnis dan pertambahan organisasi serta jumlah headcount-nya, maka membuat si level ini dan tim memutar otak untuk menyusun skema bagaimana skema penilaian kinerja yang lebih baik lagi dan relevan dengan perkembangan organisasi. Karena sudah cukup sulit bagi si level untuk mengetahui secara langsung kinerja dari masing-masing flip team. Jadi polanya sekarang flip team ini dibuat beberapa tahapan dari yang sebelumnya proses review dari atasan langsung dibawa ke si level. Nah, sekarang pola kinerjanya itu, penilaiannya itu dibuat bertahap, yaitu dengan cara kalibrasi di level divisi dulu menggunakan standar yang disepakati bersama. Lalu setelah dikalibrasi beres di masing-masing divisi, maka baru dibawa ke si level untuk dianalisa dan difinalisasi oleh sisi level ini. Terus di poin terakhir ada merancang indikator penilaian kinerja ala Flip. Nah, di setiap awal performance cycle Flip punya yang namanya goal setting. Dalam tahap goal setting ini, setiap atasan dan bawahan akan berdiskusi untuk menyamakan ekspektasi sepanjang periode performance appraisal yang akan berlangsung. Nah, ekspektasi yang dituliskan di dalam goal setting inilah yang nantinya akan menjadi indikator untuk menentukan kualitas kinerja Flip Team ini. Jadi, performance appraisal ini adalah metode di mana kinerja pekerja seorang karyawan didokumentasikan dan dievaluasi. Nah, ketika menentukan performance score, simple score tersebut akan dibuat berdasarkan dengan ekspektasi yang sudah dibuat di awal. Artinya, jika si flip team ini bekerja tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh perusahaan, maka nilai skornya akan rendah. Berbanding dengan sebaliknya, jika kinerja seorang flip team ini di atas rata-rata atau sesuai dengan ekspektasi sebuah perusahaan, maka nilainya juga akan mendapatkan nilai tinggi gitu. Nah, adapun besaran reward yang didapat oleh
free team ini dari perusahaan, yaitu berupa bonus atau kenaikan gaji yang dibuat berjenjang berdasarkan scoringnya, seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun dalam penyampaian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.